Ada yang surat pernyataan 5 poin saja, ada yang surat pernyataan 5 poin tambah surat pernyataan nggak pindah, ada yang tambahan surat pernyataan keaslian berkas, atau mungkin ada surat pernyataan lainnya. Indikator keberhasilan kita mendaftar PTKK Guru 2023 ketika kita mengakhiri proses pendaftaran PTKK Guru melalui halaman resume SSC ASN. Dan di sini ditunjukkan dengan kita bisa mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi CASN. Ini adalah merupakan indikasi kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, tentu nanti untuk tahapan yang terdekat itulah kita mengikuti seleksi tahapan yang pertama. Nah, seleksi yang pertama untuk PTKK Guru itu adalah seleksi administrasi. Setelah itu dilanjutkan dengan seleksi kompetensi. Dan di sini untuk penyelenggaraan seleksi kompetensi maupun juga administrasi tentunya mengacu pada Kemenpan RB yang terbaru tentang mekanisme seleksi PTKK Guru tahun 2023. Dikarenakan kelulusan seleksi administrasi yang nanti akan menentukan apakah kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu seleksi kompetensi ataukah tidak. Pada video ini kita akan menggali informasi lebih mendalam, yaitu data dan juga berkas apa saja yang nantinya akan diverifikasi pada seleksi administrasi PTKK Guru tahun 2023. Dan selanjutnya siapakah yang nanti akan memverifikasi berkas kita. Nah, di sini tentunya suatu informasi yang penting untuk kita ketahui karena ini nanti juga sebagai penentu kelulusan seleksi administrasi PTKK Guru 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita menurut pada jadwal ya. Menurut pada jadwal ini adalah setelah teman-teman mengakhiri proses pendaftaran P3K 2023, baik itu pelamar khusus maupun juga pelamar umum, yang di sini adalah tanggal 9 ini merupakan rentang terakhir dari seluruh kategori pelamar. Maka untuk seleksi administrasi di sini nanti langsung akan dilakukan oleh verifikator instansi. Mulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023. Artinya setelah teman-teman klik tombol akhiri proses pendaftaran, itu langsung bisa masuk ke meja verifikator instansi kita. Makanya verifikasi itu prosesnya bisa langsung segera dilaksanakan ya. Dan juga tak sedikit dari Pemda ini juga yang sudah mengumumkan untuk yang sudah diverifikasi berapa, yang MS berapa, yang TMS ini berapa. Dikarenakan untuk runtime dari seleksi administrasi itu berlangsung bersamaan dengan pendaftaran seleksi setelah teman-teman melakukan akhiri pendaftaran. Nah, selanjutnya di sini nanti pada saat seleksi administrasi ini merupakan sebuah seleksi yang nanti akan menentukan kalau misalkan kita lulus di pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian di finalnya ini adalah pengumuman pascasanggah yang akan menentukan kita untuk bisa lanjut atau enggaknya. Nah, di sini kita cek dulu terkait tentang seleksi administrasi. Itu dalam Kemenpan RB ini disebutkan dalam diktum yang ke-13 ya, bahwa untuk seleksi P3K Guru itu terdiri dari dua seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, kita bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, ya kita nggak bisa lanjut ke seleksi kompetensi alias kita dinyatakan gugur. Dan selanjutnya di sini terkait tentang seleksi administrasi, itu kira-kira apa saja yang akan diperiksa, dan tentunya kita akan bisa memprediksi apakah kita nanti akan lulus atau enggaknya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan ketika melakukan pengisian biodata maupun juga dokumen yang mungkin nggak sesuai dengan persyaratan gitu ya, kan kita merasa khawatir. Dan sekarang kita buka Kemenpan RB terkait tentang pengadaan P3K jabatan fungsional. Tepatnya di sini berada pada paragraf yang kedua, yaitu seleksi administrasi. Yang mana di sini disampaikan yaitu untuk seleksi administrasi yang dimaksud pada pasal 25 itulah dilakukan. Nah, tujuannya seleksi administrasi itu untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Jadi akan diseleksi, yaitu akan dicek, yaitu kecocokan dari persyaratan administrasi dari formasi yang dilamar dengan ijazah yang dimiliki dan juga berkas-berkas pendukung yang lainnya ya. Kemudian seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. Artinya dari BKPSDM masing-masing lah yang nanti akan melakukan verifikasi ya seleksi administrasi ini.
Kemudian panitia seleksi instansi ini harus mengumumkan hasil seleksinya. Jadi nanti kita dari panitia instansi ini nanti akan diumumkan pada pengumuman di sini, yaitu di tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Oktober. Kemudian di sini nanti nah makanya di sini nanti teman, yaitu akan diumumkan melalui websitenya juga ya. Selain nanti kita bisa melihat di akun kita, juga diumumkan di website BKPSDM masing-masing. Nah, dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu tidak terpenuhi persyaratan administrasi, maka pelamar ini tidak lulus seleksi administrasi. Jadi yang diperiksa adalah ini. Kemudian jika dokumen pelamaran ini tidak memenuhi persyaratan, artinya nggak lulus seleksi administrasi ya, kita nanti nggak lulus seleksi administrasi ya. Kemudian pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi, maka kita nanti akan bisa mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ketika nanti di sini kita lulus seleksi administrasi ya, di pasca sanggah ini nanti kita akan berhak untuk maju ke seleksi berikutnya. Ditarik data final, itulah di filtering siapa saja yang lulus, siapa yang enggak administrasi, maka kita nanti akan bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, kemudian kita ikut seleksi kompetensi dan seleksi lanjutannya, teman. Untuk yang penyandang disabilitas ini ada tambahan-tambahan yang nanti akan diverifikasi ya, terkait tentang derajat kedisabilitasannya. Dan selanjutnya di sini kita posisikan, yaitu untuk seleksi administrasi P3K Guru. Nah, seleksi administrasi P3K Guru kira-kira apa saja dokumen yang nanti akan diperiksa. Nah, di sini nanti setelah diumumkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi yang prasanggah tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Oktober. Kemudian yang pasca sanggah 20 sampai dengan 26 Oktober 2023. Maka di sini nanti kita di akun kita ini akan mendapatkan informasi kurang lebihnya adalah seperti ini. Ini sebagai contoh yang di tahun kemarin. Namun di tahun ini nanti juga nggak akan jauh berbeda. Namun cuman ada beberapa tambahan saja yang nanti kita akan bahas ya, detail perbedaannya seperti apa. Nah, ketika pengumuman hasil seleksi administrasi, maka di sini nanti teman-teman di bagian bawahnya tombol cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran, maka di sini akan ada tampilan yaitu seleksi administrasi. Ada ucapan selamat kepada nama kita, Anda lolos administrasi berkas, silahkan klik tombol di bawah ini untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, setelah kita lulus seleksi administrasi, ini kan kita berhak kan untuk ikut maju ke seleksi berikutnya, yaitu mencetak kartu ujian, ikut seleksi kompetensi. Nah, kita klik di sini. Kemudian untuk berkas yang diverifikasi, kalau misalkan di tahun kemarin inilah di sini, yaitu hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi. Pas foto ini checklist, berarti oke ya. Ini adalah lulus. Kemudian KTP ini oke, lulus. Kemudian ijazah lulus. Kemudian transkrip nilai lulus. Ini adalah seleksi administrasi di tahun kemarin. Lantas untuk seleksi administrasi yang di tahun ini kira-kira seperti apa? Nah, di sini adalah yang diverifikasi tentunya akan berbeda dengan di tahun kemarin. Hal tersebut ini kita bisa melihat pada kartu peserta ujian kita masing-masing. Nah, di sini ada persyaratan instansi di bawah ini yang nanti akan diverifikasi oleh petugas verifikator berkas ya dari masing-masing instansi kita. Kalau misalkan dari sini persyaratan instansi, coba di sini adalah kita perbesar aja ya. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Jadi dari persyaratan administrasi halaman yang ini nanti akan diisi oleh petugas verifikasi berkas. Ini secara online, jadi nggak akan kita dapatkan dalam bentuk kertas ya. Yang diperiksa yang pertama yaitu surat pernyataan. Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubui dengan e-materai. Nah, spesifikasinya seperti apa? Tentunya surat pernyataan ini ada berapa. Antara satu daerah dengan daerah lain tentunya memiliki kebijakan yang berbeda. Ada yang surat pernyataan 5 poin saja, ada yang surat pernyataan 5 poin tambah surat pernyataan nggak pindah, ada yang tambahan surat pernyataan keaslian berkas, atau mungkin ada surat pernyataan lainnya. Kemudian ini adalah tentunya mengacu pada persyaratan instansi kita masing-masing ya. Nah, nanti akan diperiksa apakah dokumennya ini lengkap ataukah tidak sesuai dengan persyaratan instansi yang diumumkan pada pengumuman portal website instansi, dan juga dicek apakah sudah ditandatangani dengan tanda tangan basah ataukah belum. Selanjutnya, apakah sudah dibubui dengan e-materai ataukah belum. Tentunya inilah 3 hal yang akan diperiksa oleh verifikator di bagian surat pernyataan. Kalau misalkan ini sudah sesuai, maka nanti kita akan di checklist seperti ini. Nah, di checklist berarti untuk persyaratan pertama sudah lulus seleksi administrasi ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah yang kedua, surat lamaran. Nah, surat lamaran dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubui dengan materai.
akan dicek untuk surat lamaran kita. Apakah surat lamaran kita ini mengacu pada contoh format yang dibagikan oleh masing-masing instansi dan yang diinginkan oleh instansi. Apakah sudah ada materinya, apakah sudah ditandatangani, apakah seluruh datanya ini sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau misalkan oke, ya nanti di sini kita akan di checklist ya. Tentunya checklistnya secara online, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu KTP, akan dilihat dari KTP kita. Apakah kita sudah mengupload KTP? Kalau nggak punya KTP apakah kita sudah upload yaitu surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Tentunya nanti akan lihat apakah sudah ada KTP-nya, apakah seluruh filenya ini bisa terlihat dengan jelas, apakah buram ataukah di sana atau watermarknya atau enggak. Tentunya nanti setelah kita fix maka nanti akan di checklist ya dan lulus seleksi administrasi. Kemudian yang keempat yaitu ijazah asli kita. Nah, apakah ijazah yang kita asli sudah sesuai dengan permintaan, yaitu ijazah asli maksudnya scan-nya berwarna, tidak hitam putih. Kemudian apakah ijazah kita sesuai dengan formasi jabatan yang kita lamar. Nah, misalkan untuk jabatan tertentu ini kan untuk lintas ijazah ini agak luas kan, ijazah apapun sepertinya bisa mendaftar di guru SD misalkan. Nah, apakah misalkan saya misalkan ini mendaftar sebagai guru bahasa Inggris di SMK misalkan, tentunya ijazah yang dianggap linear contohnya adalah ijazah bahasa Inggris S1 ya. Kalau misalkan kasusnya saya tuh punya dua ijazah, satu ijazah bahasa Inggris, kemudian satunya itu adalah ijazah matematika. Kalau misalkan saya mendaftarnya formasi bahasa Inggris SMK, tentunya yang saya upload ijazahnya adalah ijazah S1 yang bahasa Inggris, bukan yang satunya ya. Nah, kemudian juga di bagian transkrip. Nah, transkrip ini dilihat transkrip nilai kita apakah sesuai dengan yang di atas sebagai bagian dari ijazah ini. Apakah di sini scanannya itu asli ataukah dia itu berwarna atau enggak gitu ya. Yang terakhir yaitu pas foto. Apakah pas foto kita itu formal, sudah terbaru, ataukah berlatar belakang merah ataukah tidak. Nah, tentunya nanti kalau misalkan semua sudah oke, maka di sini nanti akan dicek semua dan kita bisa lulus seleksi administrasi. Kalau kita bisa lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya. Kita lulus verifikasi administrasi dan kita bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, kira-kira itu adalah untuk data dan juga berkas yang akan diverifikasi oleh verifikator instansi ketika seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023 ini. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.